Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Alfa dengan RP 502 021 1056. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan testing dan monitoring dalam mata kuliah Korasi Bangunan Laut dengan dosen pengampu Prof. Herman Pratikno, ST, MT, PhD. Next, yang pertama ada corrosion testing atau pengujian korosi. Jadi pengujian korosi itu sangat penting untuk mengukur daya tahan material terhadap kerusakan di lingkungan tertentu. Namun pengujian ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan spesifik. Tanpa tujuan uji yang jelas dan kesimpulan yang sah, hasil pengujian bisa berbeda dari lingkungan nyata, yang menyebabkan hasil pengujian tersebut tidak dapat diterapkan pada situasi praktis. Hasil pengujian juga dapat menjadi tidak akurat apabila basis statistik yang digunakan lemah, sehingga sampel yang kecil tidak dapat mewakili kondisi yang sebenarnya. Next, berikut adalah tipe dari pengujian. Ada tiga jenis tipe pengujian. Yang pertama ada uji laboratorium, yang kedua ada uji lapangan, dan yang ketiga ada uji pelayanan. Setiap jenis memiliki metode yang unik dan spesifikasi penggunaan yang dirancang untuk memahami ketahanan koresi material di berbagai lingkungan. Lalu 21.3 yaitu laboratorium test. Tes laboratorium korosi pada umumnya dilakukan untuk mempercepat kerusakan material atau lapisan pelindung, sehingga hasilnya lebih cepat dibandingkan dengan kondisi alami. Metode seperti uji peredaman mengekspos material ke dalam larutan yang menyerupai kondisi lingkungan tertentu, sementara pengujian kelembaban dilakukan dengan memastikan permukaan material tetap lembab melalui kondensasi atau semprotan garam. Kedua metode ini dirancang untuk memberikan data yang bermanfaat dalam situasi standar, namun seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Pengujian elektrokimia juga menjadi bagian penting dalam mengukur potensi korosi galvanik atau bimetalik. Dengan menggunakan elektroda standar, metode ini dapat memberikan data yang cepat terkait ketahanan material terhadap korosi pada lingkungan tertentu. Berikut adalah field test atau pengujian lapangan. Pengujian lapangan berguna untuk menilai ketahanan korosi dan performa lapisan pendukung dalam kondisi dunia nyata yang sulit untuk disimulasikan di laboratorium. Pengujian ini dilakukan di lokasi khusus yang mempresentasikan berbagai lingkungan seperti laut, industri, atau pedesaan yang memiliki kondisi berbeda. Misalnya, penguji atmosfer dilakukan dengan menempatkan spesimen pada sudut tertentu untuk mengukur laju korosi dan kinerja lapisan pelindung. Meski hasilnya lebih dekat dengan kondisi nyata, hasil dari situs tidak dapat diaplikasikan secara umum untuk lingkungan lain tanpa mempertimbangkan variasi kondisi setempatan lapangan. Pengujian ini membantu menilai ketahanan korosi logam dan performa pelapis dalam kondisi yang terus teredam. Tantangan utama dari pengujian lapangan ini adalah sulitnya menyelaraskan spesimen dengan kondisi nyata. Misalnya, pada titik rawan spesimen sambungan las atau area tepi, sehingga pengujian lapangan seringkali lebih kompleks daripada pengujian laboratorium, namun memberikan data yang lebih praktis untuk aplikasi langsung. Berikutnya adalah service trial, merupakan bentuk pengujian korosi yang dilakukan langsung di lokasi penggunaan material, sehingga lingkungan pengujian sama persis dengan kondisi operasional. Keunggulan utama dari service trial adalah kemampuan untuk menguji ketahanan material atau pelapis pada bagian-bagian rawan. Misalnya area dengan sambungan las yang biasanya menjadi titik awal kerusakan. Namun tantangan terbesar adalah memastikan ketebalan pelapis yang konsisten di seluruh area uji. Next, ada removal corrosion product atau penghilangan korosi dari spesimen pengujian. Penting dalam menentukan hasil korosi secara akurat. Spesimen ditimbang sebelum dan sesudah pengujian, lalu diberikan dari produk korosi menggunakan metode tertentu seperti larutan asam. Penghilangan yang tepat mencegah kesalahan dalam perhitungan laju korosi. Lalu selanjutnya ada standar for testing atau standar pengujian. Standar pengujian korosi yang diatur oleh berbagai badan nasional dan internasional, seperti contohnya adalah ISTM dan NASHA. Standar ini untuk membantu menyelaraskan metode pengujian di laboratorium dan lapangan. Penggunaan standar ini bertujuan untuk mendapatkan data yang konsisten dalam menilai ketahanan korosi. Lalu yang terakhir ada monitoring, yaitu teknik pemantauan korosi untuk memantau kerusakan pada pabrik, pipa, dan struktur. Metode pemantauan ini meliputi penggunaan kupon, teknik listrik, pengukuran analitik, dan pengukuran langsung, serta memberikan data penting yang memungkinkan tindakan pencegahan dini. Teknik pemantauan membantu dalam memahami risiko korosi dan menjaga integritas material. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.